Setelah menyelesaikan agenda visitasi di SD Negeri Gopoya Kabupaten Dogiai, hari ini kami langsung bertolak kembali menuju Nabire. Perjalanan antar kabupaten di wilayah pegunungan tengah Papua ini selalu menyuguhkan petualangan yang berkesan. Kehidupan sekolah di pedalaman seperti ini mencerminkan semangat tinggi generasi muda Papua dalam menuntut ilmu. Sering parang-parang juga. Tapi itu kebanyakan dong bawa mobil. Oh. Perjalanan pulang melintasi medan yang menantang ini didampingi langsung oleh Pak Ben sebagai pemandu kami. Dalam budaya masyarakat Papua, kehadiran pemandu lokal atau tokoh yang dihormati sangat penting untuk membuka jalan. Mereka menjadi jembatan komunikasi adat sekaligus penunjuk arah terbaik di belantara yang luas. Masih sampai di ujung jalan sana. Kita hampir dapat 2 ujung ya. Dapat 1 saja. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya, berapa kilo saja? 8 kiloan kah? Atas 10 lah. Ujung 1 kita dapat Mafia Tengah, ujung kedua ya sedikit lagi kita dapat. Kita hari ini menuju ke Nabire. Jalur Trans Papua ini melewati banyak jembatan panjang. Infrastruktur jembatan seperti ini merupakan urat nadi penting yang menghubungkan wilayah Nabire dengan daerah pedalaman di pegunungan. Hujan yang sering turun di wilayah topografi tinggi membuat permukaan aspal di sini hampir selalu basah. Tadi Ugida. Kodi? Kodi? Ugida. Ya, aku tunggu di rumah sudah. Ya, tunggu sudah. Tunggu sudah, aku tunggu di rumah saya di Ugida ini. Tunggu di rumah. Oke, baik, ya. Pandangan kami dimanjakan oleh hamparan hutan hujan tropis yang sangat indah. Hutan Papua merupakan salah satu kawasan mega biodiversitas tertinggi di dunia dengan ribuan spesies flora unik. Kelestarian alam yang masih terjaga ini menjadi bukti nyata bagaimana manusia dan alam saling berdampingan. Sejauh mata memandang, bentangan hutan hijau ini seolah terus menyambung tanpa putus. Bagi masyarakat adat Papua, hutan bukanlah sekadar kumpulan pepohonan, melainkan ibu yang menyediakan makanan dan obat-obatan. Oleh karena itu, hukum adat setempat sangat melarang pengambilan kayu di hutan tanpa izin kepala suku maupun warga setempat.
Saat melintasi jalur yang sunyi ini, kami bertemu dengan pengendara sepeda motor lain dari arah berlawanan. Pertemuan sesama pelintas di jalur sepi pedalaman selalu memicu rasa persaudaraan yang erat. Jalanan yang lengang justru menyatukan para perantau dan warga lokal dalam sebuah perjalanan panjang. Kalau mau ganti plat hitam juga tidak boleh. Berarti mobil ini mungkin 2008 ya? Kayaknya udah sekitaran itu. 2008 nih. 2008. Ini Galaxy. Galaxy. This is Bukan Galaxy ya. Wah, DJ Angka Jack Official from LSB Lampang Slupas. Kami harus memperlambat laju kendaraan karena kondisi jalan mulai rusak tepat di area tikungan. Pengendara di pedalaman Papua memiliki kode etik tidak tertulis untuk saling memberi tanda atau membunyikan klakson sebelum tikungan. Hal ini dilakukan demi keselamatan bersama karena jarak pandang yang seringkali tertutup tebing. Siapa? Sampai di kilo satu persatu kapal. Mobil kami mulai memasuki kawasan hutan yang jauh lebih lebat dan tinggi. Jenis vegetasi di ketinggian pegunungan Dogia ini didominasi oleh pohon-pohon berkayu keras dan tanaman epifit. Hutan lebat seperti ini juga menjadi rumah aman bagi berbagai jenis burung endemik Papua. Embusan angin gunung membuat permukaan jalan tanah di depan mulai berubah menjadi sangat berdebu. Kondisi debu tebal seperti ini biasanya terjadi saat wilayah pegunungan tidak diguyur hujan selama beberapa hari. Para pengemudi harus menjaga jarak aman agar pandangan mereka tidak terhalang oleh pekatnya kepulan debu. Ganggu jadi untuk berdagang. berapa itu? Jam 10 kayaknya kan? Kan kita jam 9. jam 9 lewat kayaknya. Baru dia tahu sampai di situ, di situ jadi. Saya bilang kamu tidak saat temani kamu dua tuh. Baru mas sendiri baru tidak pakai soda, biru. Tinggal saja kau habisnya. Setelah melewati guncangan hebat di jalan rusak, permukaan lintasan kini mulai kembali mulus beraspal. Perubahan kondisi jalan yang drastis dari rusak ke mulus adalah pemandangan umum di jalur lintas kabupaten. Pembangunan aspal bertahap ini terus diupayakan pemerintah untuk memangkas waktu tempuh antar daerah.
Kenyamanan aspal mulus itu tidak bertahan lama karena jalur di depan mendadak menyempit dan berlumpur. Lumpur tebal di daerah pedalaman seringkali terbentuk akibat kikisan air gunung yang membawa material tanah ke tengah jalan. Pengemudi harus memilih jalur roda yang tepat agar kendaraan tidak terjebak atau mengalami slip. Kenapa? Tidak bisa. Rabu. Telepon. Jalur yang kami lewati ini terkenal sebagai salah satu kawasan yang sangat rawan terhadap bencana longsor. Posisi jalan yang memotong lereng bukit curam membuat material batu dan tanah di atasnya rentan runtuh. Kehati-hatian tingkat tinggi menjadi kunci utama saat melintasi zona berbahaya seperti ini. Lentik. Wah, Lentik baru ya. Hah? aduh, ini setengah dam kayaknya. Tes. Di sisi jalan, terlihat pemandangan bekas tanah longsoran yang runtuh ke arah jurang curam. Secara geologis, formasi batuan dan struktur tanah di wilayah pegunungan Papua ini tergolong masih muda dan labil. Curah hujan yang tinggi menjadi pemicu utama lunturnya ikatan tanah hingga menyebabkan longsor besar. Mobil yang kemarin. Lancar. Iya, kayak mobil yang kemarin juga itu. Lewat. Itu di atas. Naik. Roda kendaraan kini harus kembali berpijak dan merayap di atas permukaan jalan tanah alami. Lintasan tanah seperti ini menuntut keahlian khusus dari para pengemudi yang biasa melintasi jalur pedalaman Papua. Kelincahan dalam mengendalikan setir sangat diuji ketika melewati permukaan tanah yang tidak rata. Tapi itu kalau masuk kampung satu kali banyak ya. Dia mau barang. Paling sedikit tuh 5 ton, 6 ton. Sekarang sampai 7 ton juga udah mau itu. Itu charter. Charter. Berarti charternya lebih 2 kali lipat mungkin dari mobil ini. Iya. Mana itu setengah. Mana Pak? Beruntung, cuaca sore ini mendukung sehingga perjalanan berjalan lancar. Dalam filosofi perjalanan masyarakat setempat, kelancaran di jalan sering dianggap sebagai berkah dan restu dari alam sekitar. Kami memanfaatkan momen ini untuk sedikit mempercepat laju mobil sebelum hari berganti malam. Dia titip pesan ke kita. Itu pesan. Iya itu Oh. supaya kita baca pesannya. Oh, begitu. Kasihan tidak mungkin dia ngomong di situ mungkin takut. Cukup.
Kendaraan kami kini mulai memasuki area dengan rangkaian tikungan tajam yang cukup ekstrim. Jalur berkelok ini sengaja dibuat melingkari bukit untuk mengurangi tingkat kemiringan tanjakan yang terlalu curam. Setiap tikungan menuntut kewaspadaan penuh karena kendaraan dari arah berlawanan tidak terlihat. Kita sudah klakson tuh, kamu mengerti kah? Klakson kah? Bagaimana kah? Cari masalah sekali. Simpan. Kau bawa malah? Dia kasih. Ya, kenapa? Itu dia bilang. Apa aja yang anggota dewan di Perlahan-lahan sinar matahari sore mulai meredup, menandakan pergantian waktu menuju malam yang sunyi di rute Trans Papua. Suasana di sekitar belantara Meno ini terasa semakin redup seiring matahari yang tenggelam di balik megahnya dinding perbukitan Nabire. Perubahan cahaya yang dramatis ini menjadi aba-aba bagi para pelintas untuk bersiap menghadapi jalur malam. Bagi masyarakat, waktu senja memiliki makna spiritual sebagai momen jeda alam. Meskipun hari belum sepenuhnya malam, suasana sore di dalam hutan lebat ini sudah terasa sangat sejuk. Ketinggian wilayah perbatasan Nabire Dogiai yang masih berada di perbukitan membuat suhu udara menurun lebih cepat saat sore hari. Udara bersih tanpa polusi di kawasan ini memberikan kesegaran alami yang khas dari bentang alam pegunungan bawah. Kabupaten Nabire tidak hanya memiliki potensi laut, tetapi juga wilayah hutan dataran tinggi yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Rasa sejuk sore ini menemani perjalanan kami yang perlahan-lahan mulai bergerak turun menuju arah pesisir pantai. Di tengah kesunyian sore yang kian redup, sayup-sayup terdengar bunyi-bunyian unik dari makhluk air di dalam hutan. Kawasan hutan Kabupaten Nabire ini dialiri oleh banyak sungai alami yang berarus deras dan jernih. Hutan hujan di sekitarnya menjadi habitat idaman bagi berbagai jenis amfibi dan serangga malam yang mulai aktif bersuara. Simfoni alami ini menjadi bukti bahwa ekosistem air bersih di kawasan ini masih sangat alami dan terjaga. Saat cahaya sore makin menipis, dari arah kejauhan kami mulai berpapasan dengan mobil truk besar yang datang dari arah kota Nabire. Truk-truk logistik berukuran besar ini biasanya memulai perjalanan sejak siang dari Nabire menuju daerah pedalaman. Mereka mengangkut berbagai kebutuhan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Dogiai, Deyai, hingga Paniai. Pengemudi truk di jalur lintas ini terkenal memiliki rasa solidaritas kelompok yang tinggi demi menghadapi tantangan medan jalan. Klakson singkat sering dibunyikan saat berpapasan sebagai kode sapaan dan saling mendoakan keselamatan di jalan.
Di tengah rimbunnya belantara yang mulai temaram, kami menemukan sebuah perkampungan kecil di pinggir jalan. Kampung-kampung di sepanjang jalur Trans Nabire ini menjadi titik singgah vital bagi para sopir dan pelintas jika terjadi kondisi darurat. Keberadaan pemukiman di tengah hutan lebat ini menghidupkan suasana hangat di tengah kesunyian perjalanan darat. Sebagian besar warga di sini hidup dari memanfaatkan hasil hutan jernih serta berkebun secara tradisional. Keramah tamahan warga lokal selalu menjadi penawar lelah bagi siapa saja yang ingin menepi sejenak di perkampungan ini. Perjalanan sore hari di wilayah Nabire ini menyuguhkan trek yang semakin basah meskipun hari belum berganti malam. Permukaan jalan yang basah ini tampak bersih tanpa kepulan debu berkat tingginya kelembapan udara di kawasan hutan perbukitan. Karakteristik iklim di wilayah dataran tinggi perbatasan ini memang memiliki curah hujan lokal yang tinggi. Kontur jalan yang basah secara alami ini menuntut kehati-hatian pengemudi dalam menjaga ritme kendaraan agar tidak selip. Naik tapi kamu fair begitu ya. Kalau mobil saya kasih naik biasa temani kita toh. Iya toh. Trek di tengah rimbunnya belantara ini sudah dilapisi oleh permukaan aspal yang sangat mulus meskipun jalurnya tetap berkelok. Pembangunan infrastruktur Trans Papua di wilayah Nabire ini terus dioptimalkan demi kelancaran mobilisasi masyarakat. Roda kendaraan kami dengan nyaman bermanuver lincah membelah kelokan aspal di sisa waktu sore ini. Akses jalan yang baik seperti ini memangkas waktu tempuh perjalanan antar kabupaten secara signifikan. Fokus pengemudi tetap terjaga penuh mengikuti setiap lekukan marka jalan yang tertata rapi. Python pakainya enggak apa-apa toh. Kotor-kotor dia tidak apa-apa toh. Makan cuma mengantar saja. Dulu mesin mobil terdengar semakin berat saat kendaraan harus mendaki tanjakan curam yang disertai tikungan cukup tajam. Karena medan yang semakin ekstrim dan pandangan yang mulai terhalang, lampu utama mobil kini mulai dinyalakan. Sorot lampu ini menjadi pemandu utama untuk membelah jalur perbukitan Nabire yang mulai diselimuti kegelapan. Pengemudi harus cermat menjaga momentum putaran mesin agar mobil tidak kehilangan daya dorong di tengah pendakian yang menantang ini. Seluruh tim di dalam mobil tetap fokus dan bersiap menghadapi sisa perjalanan malam yang penuh tantangan. Tantangan perjalanan malam kami di wilayah Nabire ini kian bertambah ketika area hutan di depan mulai diselimuti kabut tebal. Pertemuan massa udara dingin dan kelembapan vegetasi membuat kabut tropis ini turun secara mendadak dan memangkas jarak pandang. Di bawah siraman sorot lampu utama, kepulan kabut yang melayang di sela pohon memberikan atmosfer eksotis sekaligus menegangkan. Fenomena alam di dataran tinggi ini memaksa laju kendaraan melambat demi memastikan keselamatan seluruh rombongan. Setiap jengkal jalan berliku ini harus dilewati dengan tingkat kewaspadaan yang jauh lebih tinggi.
Hari yang semakin gelap berpadu dengan pekatnya kabut membuat pandangan ke arah depan menjadi sangat terbatas. Di tengah kegelapan ini, kami hanya bisa bertumpu pada kilauan merah lampu belakang dari mobil di depan yang berjalan konvoi. Berjalan beriringan seperti ini merupakan strategi keselamatan terbaik yang biasa diterapkan oleh para pengemudi Trans Papua. Solidaritas dan rasa saling percaya antar sopir menjadi kunci utama agar seluruh rombongan tidak keluar dari jalur aspal. Komunikasi visual lewat lampu isyarat membantu kami mendeteksi rintangan jalan yang tersembunyi di balik kabut. Setelah beberapa saat membelah jalur berkabut yang gelap, kerapatan vegetasi hutan di kanan kiri jalan akhirnya mulai merenggang. Pohon-pohon raksasa yang tadinya berdiri rapat kini berganti dengan bentangan lahan yang lebih terbuka dan jarang. Perubahan jenis vegetasi ini menjadi indikator geografis bahwa posisi kami sudah semakin dekat dengan dataran rendah Nabire. Suhu udara luar yang tadinya dingin menusuk perlahan mulai berubah menjadi lebih hangat khas udara pesisir pantai. Perasaan lega mulai menyelimuti seisi kendaraan karena rintangan belantara perbukitan yang pekat telah berhasil dilalui. Jarak antar mobil dalam rombongan kami kini semakin merapat seiring rute jalan Trans Papua yang mulai mendatar. Namun, perjalanan dinamis menembus belantara Dogiai Nabire ini bukanlah akhir dari perjalanan kami di tanah Papua. Cerita petualangan ini akan bersambung ke episode selanjutnya dengan rute udara dan darat yang jauh lebih menantang. Dari Nabire, kami akan terbang menuju Sentani di Provinsi Papua, lalu melanjutkan penerbangan ke Wamena di Papua Pegunungan. Perjalanan darat ekstrim kemudian akan kami tempuh dari Kabupaten Wamena melewati Kabupaten Lanijaya dan Kabupaten Mamberamo Tengah, hingga akhirnya tiba di tujuan visitasi kami yaitu SD Impres Abimbak, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Dulu tahun berapa